2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Fisika yang beranggotakan 5 orang. Nah, dengan nama saya sendiri Muhammad Nafalak Menuja Hartono. Saya Ahmad Rizky Ramadan Putra Kausar. Saya Nur Selviana Putri. Saya Risma Arianti. Saya Desa Bella. Kami ingin mempresentasikan mikrometerskop. Ya. Pengertian dan penemu mikrometer. 1. Alat ukur adalah pengertian yang digunakan untuk menentukan ukuran atau kuantitas suatu objek atau fenomena. Sederhananya, alat ukur membantu kita mengetahui seberapa besar, berat, panas, atau kuat sesuatu. 2. William Gascoigne adalah penemu mikrometer skrup, alat yang digunakan untuk mengukur dimensi kecil dengan presisi tinggi. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mikrometer skrup. Apa sih yang dimaksud dengan mikrometer skrup? Mikrometer skrup adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur panjang, ketebalan, atau diameter suatu benda dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Biasanya hingga 0,01 mm atau bahkan 0,001 mm. Alat ini terdiri dari poros tetap dan poros bergerak yang diputar menggunakan skrup untuk mengukur suatu benda. Cara kerja mikrometer skrup. Mikrometer skrup bekerja dengan menggunakan 2 skala, yakni skala utama mm dan skala nonius desimal mm. Ulir halus pada selongsong memungkinkan pergerakan rahang secara presisi. Ketika rahang menutup dan menyentuh benda, hasil pengukuran didapatkan dengan menjumlahkan angka pada skala utama dan skala nonius. Mikrometer skrup dikenal dengan ketelitian dan kepresisian pengukurannya. Adapun cara memperoleh mikrometer skrup ada 6 bagian, yaitu yang pertama, persiapan alat. Pastikan mikrometer skrup bersih dan dalam kondisi baik. Atur posisi 0 dengan memutar selubang hingga poros tetap dan poros bergerak. Bersentuhan, jumlah pada skala utama menunjukkan 0. Yang kedua, penempatan benda. Letakkan benda yang akan diukur di antara proses tetap dan proses bergerak. Yang ketiga, memutar skrup penggerak. Pemutar selubang mikrometer atau skala putar perlahan hingga poros bergerak menyentuh permukaan benda yang diukur, guna mengunci untuk memastikan tekanan pada benda tidak terlalu kuat guna menjaga kekuatan pengukuran. Lalu yang keempat, baca skala utama. Skala utama atau skala linear terletak di bagian mikrometer. Bacalah angka yang terlihat di garis sebelum skala nonius atau putar. Lalu yang kelima, baca skala putar atau nonius. Perhatikan posisi skala putar atau nonius, bacalah angka yang sejajar dengan garis skala utama untuk mengetahui ukuran dalam pecahan milimeter. Lalu yang terakhir, yang keenam, menghitung hasil pengukuran. Hasil pengukuran adalah jumlah utama angka pada skala utama dan skala nonius. Angka pada skala utama memberikan pecahan tambahan yang lebih kecil, biasanya 0,01 mm. Ya, itu adalah cara memperoleh mikrometer skrup. Contoh mikrometer skrup di kehidupan sehari-hari dengan berbagai kegunaannya. Yang pertama, di bagian industri manufaktur. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur diameter kawat, ketebalan plat logam, ukuran baut dan mur, serta komponen mesin lainnya. Yang kedua, bagian penelitian dan pengembangan. Mikrometer skrup digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mengukur dimensi objek kecil, seperti komponen elektronik, sampel material, dan spesimen biologi. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari. Mikrometer skrup juga dapat digunakan untuk mengukur berbagai benda di sekitar kita, seperti ketebalan kertas, diameter kabel listrik, atau ukuran bingkai figura. Di sini kita mendapatkan soal dari mikrometer skrup. Coba kita baca ya. Sebuah mikrometer skrup digunakan untuk mengukur diameter bola kecil dengan hasil sebagai berikut. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Langkah awal yang kita lakukan yakni menentukan skala utamanya. Ya, skala utamanya. Misalnya garisnya ke atas itu 0, berarti ke bawah itu 0,5.
Dan di atas lagi ada 1, berarti garis di bawahnya itu berarti 1,5. Di atasnya 2, berarti di bawahnya 2,5. Nah, di paling ujung itu ada 5, ada angka 5, dan garis yang paling bawah itu berarti 5,5. Cara menentukannya yakni mana garis paling dekat dengan skala putar, berarti 5,5. Maka sudah dapat skala utamanya. Nah, 5,5 mm. Kita sekarang menentukan skala putar atau skala noniusnya. Skala nonius didapat dari antara garis yang terhimpit antara skala utama dengan skala putar atau skala nonius. Yakni bisa kita lihat sendiri di situ berarti ada angka 45. Nah, berarti kita sudah dapat skala putarnya yakni 45 mm. Nah, setelah itu kita kalikan dari skala putar tadi yang 45 mm dikalikan dengan 0,01 mm. Nah, ada yang tanya nih 0,01 mm didapat dari mana? 0,01 mm ini didapat dari kepresisian penghitungan micrometer scope. Nah, setelah itu kita jumlahkan saja, berarti jumlahnya 0,45 mm. Nah, ini belum selesai. Langkah selanjutnya yakni atau langkah terakhirnya menentukan hasilnya. Hasilnya ini didapat dari skala utama ditambah skala putar. Skala utamanya yakni 5,5 mm ditambah dengan 0,45 mm. Maka hasil penjumlahan akhirnya yakni 5,95 mm. Nah, itulah cara mengerjakan dari soal micrometer scope yang ada di atas tersebut. Di sini ada landasan, ada bahan yang diukur, rahang tetap, skala utama, skala pada selubung war, rahang geser, serta roda pasi. Yang beranggotakan